Ya, tahun back to basic. 2020. Kalau dilihat tahun penuh tantangan. Ya, sebetulnya susah di ngomong ya. Beratnya itu sudah jelas. Penuh kejutan. Jadi banyak hal orang harus kembali ke rumah, ke keluarga, lalu hal-hal yang sifatnya entertainment itu menurun drastis, sehingga saya pakai kata kunci back to basic gitu ya. Pasti ada tahun 2020 memang cukup berat sih. Cukup berat dengan banyak perubahan-perubahan yang begitu cepat. Tapi yakin di ujungnya pasti ada jalan yang terbaik. Semua orang terkena, semua lapisan terkena, semua umur terkena. Jadi kalau aku pribadi kayak tipe orang yang suka menentukan dari awal tahun sampai akhir tahun ngapain, dan tiba-tiba kayak langsung kecoret itu semua seret gitu, kayak sudah nggak tahu mau ngapain ke depannya sudah. Nah, jadi ya itu tadi, ada 3 hal. Kita perlu belajar sabar, yang kedua kita perlu belajar disiplin, yang ketiga kita bagi mereka-mereka yang masih muda, yang kehilangan pekerjaan, mereka harus belajar improvisasi ya untuk mencari penghasilan. Memang dampaknya itu kita lihat ada banyak korban yang meninggal, ada banyak usaha yang turun naik, ada yang tutup, banyak tingkat pengangguran menjadi tinggi. Jadi banyak negara-negara mengalami kesulitan secara ekonomi. Enggan menjalani 2020 juga. Apa ya? Patut ditunggu. Excellent. Di tahun 2020 ini lebih ke pribadi sih. Pasti beda ya. Kalau kita Natal biasanya kan kumpul, ketemu dengan banyak orang. Apalagi malam Natal 24 di ibadah itu kan selalu banyak orang, ketemu orang-orang lama yang tidak pernah ketemu. Tahun ini mungkin hanya lihat dari YouTube itu kan jelas beda gitu sih. Dengan Natal online, di mana saya hanya dengan istri saya itu, saya ingin satu kata, yaitu refocusing, buat saya memahami Natal itu sendiri. Di mana anak-anak? Aku mengizinkan mereka main setelah makan siang barusan. Seharusnya mereka tidak jauh. Mana? Nanti saja. Kalau anak-anak nanti lapar sepulang bermain, berikan saja pada mereka. Tidak apa-apa. Mereka bosan makan mana terus. Tadi mereka bilang lagi padaku kalau makananku lebih banyak macamnya saat kita masih di Mesir dulu. Aku buatkan makanan dari apa yang ada, apa yang saat ini kita punya. Aku siapkan, aku berikan kepadamu, dan kau menjawabku, nanti saja.
Mungkin tak lama lagi kau akan berkomentar kalau makananku membosankan. Lengkap sudah. Satu rumah tidak ada yang menghargai usahaku untuk membuat semuanya ini senormal mungkin. Aku tidak berpikir seperti itu. Aku hanya belum mau makan. Tunggulah barang sebentar. Nanti akan aku makan. Oh ya? Tunggu barang sebentar. Kalau anak-anak lapar sepulang bermain, berikan saja kepada mereka. Itu terdengar bukan seperti menunggu perut lapar. Itu terdengar seperti kamu tidak mau makan. Ayolah. Kita tidak perlu berdebat soal hal kecil seperti ini. Tidak ada yang menghargai usahaku. Aku berusaha untuk menjadi waras selama ini. Berputar dengan hal-hal dan kegiatan yang sama. Di saat yang itu bergerak, kita berkemas dan berjalan. Di saat yang itu berhenti, kita menggelar semua ini lagi. Pagi mengambil mana, sore menangkap burung puyuh, memasak, urusan kemah anak-anak, semua meminta tanganku mengurusnya satu persatu. Lalu, putaran tanpa ujung itu dibalas dengan anak-anak yang malas makan dan mengomel, serta suami yang menolak piring makanan yang kusiapkan. Lalu yang kita harapkan sebenarnya adalah hal yang lebih baik dari yang sudah lalu. Hari ini harusnya lebih baik dari kemarin. Saat kita susah dan kita menerima mana, itu luar biasa. Aku bersyukur dan aku tidak menyangkal kuasa pertolongan Allah. Tapi 9 bulan kita berjalan, mengikuti tiang yang tidak menunjukkan tanda-tanda sampai ke tujuan. Bongkar pasang tenda, makan mana selama 9 bulan. Aku mulai berpikir perjalanan ini tidak ada ujungnya. Salahkah kita merindukan hari-hari lalu? Makan ikan tanpa perlu membayar apa-apa. Segarnya mentimun dan semangka. Lezatnya aroma bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Salahkah jika kita merindukan hari-hari lalu sebelum semuanya ini? Sebelum rasa manis mana, kini terasa kian hambar. mungkin tidak salah merindukan hari-hari lalu. Terserah mau dibawa kemana Tuhan gitu. Terus akhirnya setelah menjalani itu, secara nggak langsung itu kayak aku, ketika aku ngomong gitu ke Tuhan itu, secara nggak langsung itu aku kayak mencet tombol bantuan ke Tuhan. Tuhan kayak benar-benar berserah. Pertanyaannya dapat. Aku tadi bilang hal yang berat itu Tuhan sudah siapin di awal. Pasti ada persiapan untuk goal akhirnya itu pasti bagus gitu loh. Ini pertanyaan agak sulit. Tetapi bagi saya selalu melihat kerja Tuhan atau karya Tuhan di tengah situasi apapun. Dan di tahun ini aku benar-benar diajarkan untuk berserah.
benar-benar kayak Tuhan benar-benar nyatain kayak kuasanya di tahun 2020 ini juga. Aku nggak ngapa-ngapain, tapi dari 10 goalsku itu 7 tercapai. Kayak, wah Tuhan, ini rasanya Tuhan benar-benar bekerja gitu. Walaupun kayak sudah lepas kontrol, pada waktu itu malah sempat stres gitu. Benar-benar tapi Tuhan nggak pernah lepas, Tuhan nggak pernah lepas kendali dari hidupku gitu. Kalau dapatkah melihat Tuhan di tahun 2020 ini, tadi saya memahami sebagai tahun back to basic. Tanah tetap tanah tanpa tumbuhan, tapi tumbuhan tanpa tanah dia akan mati. Demikian juga manusia. Manusia memiliki koneksitas dengan Allah. Allah tetap Allah, tetapi manusia tanpa Allah itu sebetulnya pada hakikatnya mati. Saya tidak mengerti, tetapi saya yakin bahwa Tuhan tidak akan merencanakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Pasti buntutnya nanti atau akhirnya nanti akan menjadi satu hal yang baik untuk kita semua. Shalom Yosua, Shalom Kaleb. Sedang berkeliling dan berjaga seperti biasa kah? Shalom. Ya, seperti biasa. Musa meminta kami melakukan hal ini rutin, terus-menerus setiap hari. Terus-menerus setiap hari. Mampirlah minum kemari. Akan menyenangkan jika ada kawan di sini. Oh, boleh. Segelas air untuk siang yang menyengat ini. Mana? Kalian tidak makan? Yosua, sejak mana itu turun pertama kali, tidak ada seorang pun dari kita yang kelaparan. Tenanglah, makanlah. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Tapi jangan merindukan ikan dan mentimun saat memakannya. Ikan dan mentimun? Maksudmu dulu sewaktu di Mesir? Ya, semuanya itu. Ikan, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Semua hal indah di Mesir. Jangan kau rindukan lagi. Kita sudah tidak berada lagi di sana. Jelas, kita tidak lagi ada di sana. Semuanya itu sudah berlalu. Kita sedang berjalan menuju tempat yang lebih baik. Benar, Kaleb. Semua itu sudah berlalu. Dan yang kita jalani sekarang lebih berat dari yang lalu. Lebih berat makan roti mana ini ketimbang diperbudak dari lahir hingga tua dan mati. Sehari tidaklah berat. Seminggu masih tertanggungkan. Sebulan butuh usaha tambahan. Apalagi jika kau mempunyai anak yang tidak mengerti kondisi kita saat ini. Jadi kalian menganggap kami tidak cukup tahu dan merasakan semua yang kalian alami. Kaleb, tidak perlu kau seserius itu. Dia hanya mencoba untuk mengungkapkan kerisauan yang dihadapinya selama 9 bulan ini. Sejak mana itu turun. Begini, kita semua menjalani hal yang sama terus-menerus setiap hari. Kita berjalan saat tiang Allah itu berjalan. Kita berhenti saat tiang Allah itu berhenti. Membongkar pasang kemah kapanpun dan dimanapun.
melakukannya dengan harapan hari esok yang lebih baik, melihat tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita dan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus terus seperti ini? Bukankah hal ini semestinya menjadi pertanyaan kita semua? Wajar, bukan? Ya, aku mengerti maksud kalian. Aku mendengar juga dari kemah-kemah lainnya mempertanyakan maksud perjalanan kita ini. Keluar dari Mesir, meninggalkan masa lalu saat kita bukan siapa-siapa. Meninggalkan semua susah dan peluh yang berat itu. Menurutku, tidak bisa kita sangkal. Hal itu patut kita syukuri, bukan? Dia Tuhan yang melepaskan kita. Dia Tuhan yang layak menerima pujian kita. Masihkah kalian ingat saat semua orang Mesir itu terheran-heran bagaimana rumah-rumah kita tidak kena tulah, sedangkan mereka terkena tanpa terkecuali? Masih ingatkah kalian saat ratap tangis menggema begitu hebat di malam kita hendak keluar dari Mesir? Tidak ada satupun ratapan, satupun dari rumah-rumah kita malam itu. Masih ingatkah kalian saat Tuhan membuka lautan dan menyelamatkan kita dari kejaran masa lalu kita? Bahkan Tuhan yang mengubur masa lalu kita di dasar laut. Bukankah Tuhan tidak ingin kita mengingatnya lagi? Karena Dia sendiri yang menguburnya sedalam itu. Menghadapi hal yang sulit saat ini, semua pertanyaan yang muncul di kepala kita dalam hari-hari ini sama sekali bukan hal yang salah. Tetapi, salahkah kita jika kita mencoba untuk memberi waktu, mempercayai Tuhan lagi, setelah kita sendiri melihat semua perbuatannya? Mungkin bukan memberi waktu bagi Tuhan, beri waktu bagi hati kita untuk mempercayainya lebih lama lagi. Kalian tahu, kemah-kemah kita disusun mengitari kemah suci. Tuhan berada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama kita. Saat waktunya berjalan, Dia berada di depan sebagai tiang awan dan api. Dia yang memimpin kita, berjalan di depan kita. Dia tinggal di tengah-tengah kita. Dan sampai sekarang, tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Jika kalian bertanya sampai kapan, aku pun tak tahu. Tapi selama Dia yang memimpin kita, berjalan di depan kita, tinggal di tengah-tengah kita, aku tidak keberatan menjalani ini semua, selama apapun. Mana?